Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang membuka matanya. Dirinya yang begitu sadar langsung terkejut karena entah berada di mana. Dia adalah Kaga Michio. Michio hanya ingat sedang mencoba bermain game aneh dari internet. Selain itu, dirinya tak ingat apapun. Ternyata dia sedang berada di kandang kuda. Karena dirinya mampu melihat objek, dia pun teringat dengan opsi pengamatannya. Dirinya pun kemudian mencoba teknik pengamatan pada dirinya sendiri dan muncullah layar status seperti di dalam game. Michio sangat kagum dengan kemampuannya sendiri, bahkan seragamnya diciptakan ulang. Cuman dirinya mengeluh karena dia tidak diberi alas kaki. Namun skill pengamatannya menunjukkan adanya sendal. Terlihatlah suasana pedesaan yang terlihat damai dan tentram. Ketika dirinya bersembunyi dari orang-orang desa, dirinya melihat warga desa yang terlihat panik. Ketika diidentifikasi, terlihatlah beberapa orang jahat yang berlari menuju desa. Di antara para penjahat, terlihat ada satu yang memiliki level tertinggi. Berlanjutlah mereka mulai peperangan ke warga desa. Pertempuran pun sangat sengit. Michio yang melihat pertempuran itu dan sudah menduga warga desa akan kalah telak. Michio kemudian melihat kesempatan untuk membunuh pemimpin penjahat. Dirinya pun menguatkan diri dan menganggap itu adalah event pertama. Michio pun langsung berlari dan langsung menebas leher penjahat tersebut. Dirinya pun terkena cipratan darah dari penjahat tersebut. Ketika dirinya bakal diserang dari belakang, dia pun menahan serangan bandit tersebut dengan sangat mudahnya. Terlihatlah teknik berpedang Michio yang cukup hebat dan menusuk pedangnya ke leher sang bandit. Melihat itu semua, bandit melarikan diri, tapi Michio pun mengejar mereka sampai sore pun tiba. Terlihatlah Michio yang sangat lelah karena dirinya membasmi seluruh bandit sendirian. Ketika mengecek statusnya, dia sudah naik menjadi level 2. Namun dirinya karena kecewa hanya naik 1 level setelah mengalahkan banyak bandit sendirian. Dirinya kemudian dihampiri oleh kepala desa dan kepala desa pun berterima kasih Michio telah menyelamatkan desanya. Kepala desa ingin berterima kasih semaksimalnya kepadanya dan Michio nampak menerima niat baik sang kepala desa. Ketika sampai di sebuah gudang, kepala desa menunjukkan hasil jarahan penjahat tadi dan kepala desa berniat memberikan jarahan tersebut kepadanya. Dirinya mengidentifikasi bandana ketua bandit. Michio menyadari itu hanyalah bandana biasa. Dirinya pun melaporkan hal tersebut kepada kepala desa. Dan kepala desa berkata dirinya akan segera mencarinya. Michio yang sudah berada di dalam ruangan hendak beristirahat dan dirinya pun memikirkan cara untuk kabur dari game tersebut. Ketika dirinya mengucapkan logout, tak ada respon sama sekali. Berbagai kata serupa pun dicoba namun tetap tidak ada respon sama sekali. Michio pun beranggapan dirinya ada di dalam game, namun jika tidak bisa keluar, maka sama saja dengan dunia nyata. Jika ini di dunia nyata, maka dirinya bukanlah mengalahkan karakter game melainkan manusia asli. Singkat waktu, kepala desa dan beberapa warga berhasil menangkap lelaki yang telah menukar bandana bos bandit tersebut. Michio pun bertanya apakah dia adalah warga desa. Warga desa pun berkata iya. Kepala desa pun bertanya tentang hukuman apa yang akan diberikan kepadanya. Michio pun mengatakan akan menyerahkannya ke peraturan desa tersebut. Dan kemudian ekspresi kepala desa pun berubah sedih. Berbalik mengapalkan mantra dan sesuatu pun muncul dari tangan kepala desa, yaitu sebuah kartu. Michio pun bertanya apa yang kepala desa lakukan, yang ternyata kepala desa menuliskan status budak kepada kartu dan meletakkannya di kepala pria tersebut. Ternyata peraturan di desa tersebut, siapapun yang mencuri akan dijadikan budak dan dijual kepada orang lain. Keesokan harinya, Michio pun telah diantarkan ke kota oleh kepala desa dan terlihatlah barang jerahan Michio yang menumpuk di gerobak belakang dan mereka pun hampir sampai di ibu kota. Ketika sampai di kota, terlihatlah keramaian di sana. Sesampainya di markas para kesatria, terlihatlah ada satu kesatria wanita yang menilai ada 2 bandit yang telah Michio kalahkan telah ditetapkan sebagai kesatria wanita nampak sangat angkuh. Anak buahnya pun mendekat dan hendak memeriksa kartu identitas milik Michio. Mantra yang telah dirapalkan sesaat kemudian muncullah kartu identitas Michio.
dan melaporkan tidak ada masalah. Kemudian wanita angkuh pun melemparkan seragam uang koin ke Michio dan berkata, itu adalah uang imbalanmu. Perjalanan berlanjut, dan karena Michio melirik ke sana ke sini, diperingatkan wilayah tersebut merupakan kawasan berbahaya. Di sana juga terdapat rumah bordil, namun sangat tidak disarankan untuk dikunjungi. Mendengar kata bordil, Michio pun menjadi membayangkan yang enggak. Wajah Michio menjadi terlihat bersemangat mendengar hal tersebut. Pak kusir pun menyadarkan Michio yang lagi berhayal. Ketika telah sadar, mereka pun telah tiba di rumah pedagang budak. Setelah berada di dalam, pemilik rumah tersebut tiba dan pria tersebut bernama Alan. Alan pun memberitahu bahwa di dekat kota terdapat sebuah labirin. Michio pun terkejut karena mendengar ada sebuah labirin di dekat sana. Lalu Alan bertanya kepada mereka yang ingin menjual budak. Perbincangan pun berlanjut. Alan sangat terkejut karena Michio dapat mengalahkan banyak bandit seorang diri. Dan Michio pun hanya berkata, mereka saja yang terlalu lemah. Perkataan Michio membuat tatapan Alan sedikit berubah. Dan ketika ditanyakan harga dari budak mereka, Alan pun menjawab dengan 2000 nas. Setelah semua selesai, di luar sana Alan membagikan sedikit jatah untuk warga desa. Dengan demikian Pak kusir pun pergi meninggalkan Michio. Dan kemudian Michio pun merasa bersedih karena tidak ada lagi yang mengenalnya. Dirinya pun ragu bisa bertahan hidup sendirian. Ketika tengah bersedih, Alan pun memanggil Michio dan menanyakan, ada apa? Alan pun berniat berbicara dengannya sebentar lagi. Setelah di dalam, Michio ditempatkan di ruangan yang berbeda. Ruangan tersebut berisikan barang-barang mahal. Setelahnya Alan pun bertanya kepada Michio yang seorang petualang. Michio pun membenarkannya. Alan kemudian memasang wajah serius dan menawarkan budak kepada Michio. Singkat cerita, Michio yang sedang tergiur dengan budak, masuklah seorang pelayan dengan opai besar. Dua bukit bergoyang pun sangat mengejutkan Michio. Dan muncullah sesosok wanita yang bernama Roxanne. Dan Alan pun berlanjut mengatakan bahwa Roxanne lah yang paling ia rekomendasi. Dia pun mengatakan sepertinya Michio menyukainya. Part 1 ini berakhir di sini. Mohon dukungan dari teman-teman agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.